Hal yang dilakukan oleh orang dewasa akan dicontohi oleh anak-anak, dan menurut kami dari hal yang sederhana itu kita harus memutus mata rantai supaya kebiasaan-kebiasaan kita mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi rokok itu tidak menjadi kebiasaan yang akan berakibat fatal sampai kepada narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Yasin Romalutur, Yasrom. Oke, jadi di kesempatan kali ini Bapak Rian dan kebetulan ada narasumber dari BNN, Bapak Victor. Mungkin kalau Bapak Rian kemarin kan sudah sempat introduction sedikit, Bapak Victor bisa introduction sedikit lah, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yasin, terima kasih Pak Kepala Bepom Sorong, terima kasih banyak buat waktunya di malam hari ini. Saya nunggu dari 8.15. Siap. Akhirnya jadi juga nih. Maaf Pak, maaf. Ya, pertama-tama kita bersyukur karena di tahun yang baru kita tetap semangat bekerja dan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan hal yang positif. Beberapa waktu yang lalu saya dikabarkan oleh Kepala Loka Bepom Sorong, Parianto, untuk hadir sama-sama di acara virtual yang mungkin nanti akan lebih banyak berbicara tentang masalah-masalah sosial, terlebih khusus masalah kemanusiaan tentang narkoba. Nama saya Victor Pati, saya asal dari Ambon, Maluku, tapi kulit saya hitam karena lahir besar di Papua, dan saya bekerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat, dan saat ini sementara melakukan penugasan pendampingan di Kota Sorong, yaitu Pos Aju atau Pos Pendekat, sedang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan P4GN. Salah satunya yang kita lakukan hari ini yaitu bentuk dari upaya pencegahan, intervensi kami, yang tentu untuk kebaikan masyarakat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu opening dari saya ya Pak Yasin. Oh iya, siap. Oke, jadi gini teman-teman, mungkin pembahasan malam ini kita bahasnya tentang obat aman untuk masyarakat dan kita jauhi narkoba. Yang pertanyaan tadi untuk jauhi narkoba ini, apakah minum-minuman keras itu udah mendorong kita untuk menyalahgunakan narkoba itu Pak? Ya, tentu kami bilang itu pintu masuk ya, karena kalau orang udah teler dengan miras atau Milo, minuman keras atau minuman lokal itu, biasanya dia pengen lebih halusinasinya, kemudian daya hayalnya itu ingin lebih fantasi gitu ya. Dan ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu kan dia punya ketergantungan dan juga ingin fantasi yang lebih gitu. Jadi kalau beberapa kasus yang kami lihat, memang rata-rata orang kami punya pengalaman seperti itu. Dan jangankan minuman keras, misalnya merokok, ya. Merokok juga itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bisa, jika seseorang tidak bisa memproteksi dirinya, tentu ini akan berakibat fatal juga dalam menggunakan misalnya ganja gitu ya. Makanya dalam pertemuan-pertemuan sosialisasi, kita sangat tidak menganjurkan juga, terlebih khusus dalam keluarga, misalnya ada seorang ayah atau seorang orang tua yang menyuruh anaknya misalnya membelikan rokok, kita tidak dianjurkan untuk pendidikan-pendidikan seperti itu dibuat di dalam sebuah keluarga, karena itu contoh yang tidak bagus. Hal yang dilakukan oleh orang dewasa akan dicontohi oleh anak-anak, dan menurut kami dari hal yang sederhana itu kita harus memutus mata rantai supaya kebiasaan-kebiasaan kita mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi rokok itu tidak menjadi kebiasaan yang akan berakibat fatal sampai kepada narkoba. Gitu. Oh iya, siap. Mohon maaf, ini mungkin kalau memang yang Bapak bilang tadi narkoba ini sebagai pintu masuknya, apakah maksudnya ada harapan untuk pintu masuknya ini kita singkirkan dia pelan-pelan, itu ada rencana dari Bapak, maksudnya dari BNN begitu, ada rencana untuk menyingkirkan minuman keras ini yang tadi Bapak bilang dia sebagai pintu masuknya untuk masuk ke dunia narkoba gitu Pak? Ada upaya begitu? Iya, jadi memang tugas BNN selain melakukan penindakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan, kita juga mendorong sinergitas, mendorong lembaga. Beberapa waktu lalu kami melakukan kunjungan ke Bepom, kemudian Pak Arianto juga berkunjung ke kantor kami, dan itu merupakan bagian-bagian dari sinergitas dan mendorong kelembagaan gitu. Terkait dengan minuman keras,
tentu ini bukan menjadi wewenang BNN, Pak Yasin, tapi kami melihat ini sebagai masalah yang akan ada hubungannya dengan narkotik, karena di mana ada minuman keras, pasti di situ ada kedapatan juga orang yang mengkonsumsi narkoba, misalnya di tempat-tempat tertentu ya, kayak di tempat hiburan malam dan lain-lain. Kami mungkin mendorongnya itu adalah sinergitas dengan pemerintah daerah, ya. Mungkin kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hari ini di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota dengan membuat suatu aturan, misalnya aturan atau perda larangan minuman keras. Mungkin seperti di tempat kita di Papua Barat, di Manokwari, pernah punya perda miras seperti itu. Dan mungkin hal ini yang dapat membatasi ruang gerak daripada masuknya miras tadi. Kalau misalnya yang kecanduan alkohol terus dengan dia sudah mengkonsumsi narkoba, itu untuk penanganan atau rehabilitasi untuk penyembuhan itu? Kalau rehabilitasi narkotik, oke, kami memang tangani itu. Dan walaupun tidak di setiap provinsi belum memiliki tempat rehabilitasi yang memadai, seperti di Papua Barat, Maluku itu masih rehabilitasi rawat jalan ya. Tapi mungkin tindakan rehabilitasi melalui pendampingan dari psikolog, dari dokter tetap dilaksanakan, Pak. Begitu. Pelayanannya, programnya tetap dilaksanakan. Untuk rentan yang itu usia-usia berapa yang misalnya mereka mulai tergoda untuk mengkonsumsi narkoba gitu, Pak? Maksudnya untuk range usianya begitu, Pak? Tentu kalau kita bicara narkoba ini dia tidak mengenal usia ya, hampir dari anak SD pun pernah ada kasus. Kalau Pak Yasin bisa browsing, lihat berita, ada di Google juga ada. Saat ini kami malah tangani anak SMA di Sorong, Papua Barat. Di Sorong, Pak? Tangani anak SMA. Ya, di Sorong, Papua Barat yang sementara ditangani kasus sebagai pengedar juga. Waduh. Dan sementara kami proses hukum. Gitu. Di tahun 2019 malah anak SMP yang kami tangkap. Waduh. Karena jadi kurir gitu, Pak. Waduh. Ya kan? Jadi Pak, maksudnya makanya Pak Yasin harus semangat nih bikin podcast untuk War on Drugs gitu, menolak narkoba. Siap. Pak, jujur Pak, saya baru tahu ini, Pak. Maksudnya yang tadi Bapak bilang 2019 yang Bapak tangkap, maksudnya yang pengedar kurir. Ternyata di Papua Barat, di Sorong sampai segitunya, Pak ya. Saya pikirnya nih, Pak, misalnya begini. Itu adanya di ini saja, Pak. Di misalnya di luar Indonesia Barat. Besar ya. Indonesia Barat di sana lah. Iya. Karena kita sering nonton di TV kan, yang sering diciduk kan ya dari sana. Mungkin. Iya. Ini saya juga baru tahu ini, Pak. Waduh, berarti di Papua Barat, di Sorong ini sudah agak iya, Pak, jangan salah, Pak ya. Jangan salah juga. Tempat yang aman tuh sebenarnya tempat yang seperti kita di Papua ini kan jauh gitu kan. Justru ini menjadi tempat incaran para bandar sih sebenarnya untuk mengedarkan, menjual belikan narkotik ini. Jadi ya jika kita tidak memiliki ketahanan diri yang kuat, ya pasti akan terjerumus seperti itu. Menambahkan ya, Pak ya. Yes. Jadi ini Pak Yasin, sekarang kan jalur distribusi itu kan sangat mudah. Jadi pengiriman via ekspedisi itu kan banyak. Kita juga sering ya Pak ya memantau apakah lewat pengiriman itu ada barang-barang entah yang berbau psikotropik atau narkotik, itu kita juga temukan. Ada beberapa di Sorong juga ini, dan juga kita tangani juga seperti itu. Ya, betul tadi Pak Victor tadi sampaikan kalau ya di Sorong ini walaupun kayaknya diam-diam tapi juga banyak kasus seperti itu. Iya. Kalau dulu kita sempat ini Pak, periksa itu tempat hiburan malam itu bareng BNN di provinsi. Nah, kita turun bareng itu langsung di situ langsung tes urin. Jadi apakah benar si A si B ini memakai narkoba apa enggak gitu. Itu Pak Yasin. Ini Pak Yasin kan mewakili milenial nih ya. Siap. Jadi semoga dengar banyak milenial dan bisa teredukasi nih gitu. Kalau di BNN kan juga ada ini Pak ya, kayak komunikasi, informasi, edukasi ke sekolah, kampus itu juga ada Pak ya? Ada Pak. Jadi kita itu bidang kami di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu menangani bagian advokasi
kemudian dan diseminasi, dua hal itu. Yang tadi saya sampaikan, pendampingan kelembagaan, sinergitas, seperti kami dengan BPOM, koordinasi untuk pelaksanaan tes urin. Kemudian informasi dan edukasi itu juga, Pak. Terkait dengan informasi dan edukasi, kita turun ke sekolah-sekolah, TK, SD, sampai dengan SMA, bahkan perguruan tinggi melakukan edukasi. Tahun ini, Pak Rianto, kita udah melakukan penyebaran informasi itu di Kota Sorong saja itu 4.000 lebih peserta yang udah terpapar narkoba. Baik itu tatap muka secara langsung, tapi juga melalui virtual seperti ini. Saya pikir ini kemajuan yang sangat bagus juga untuk Sorong, karena di tahun sebelumnya memang agak minim penyebaran luasan informasi P4GN ya di Sorong, karena anggota juga tidak stay di Sorong. Tahun 2021 kemarin kita stay di Sorong hampir setahun, dan setelah kami rekap datanya udah 4.000, bahkan menyaingi Manokwari yang ada BNNP gitu. Jadi kita juga bersyukur karena podcast ini juga nanti akan membantu kita apabila mungkin nanti masyarakat akan dinonton ya. Siap. Hasilnya nanti. Siap. Ya. Mungkin dengan harapan kan supaya yang nonton ini jangan sampai coba-coba itu, jangan bilang iya itu agak bahaya. Pak, maksudnya mungkin dari Bapak bisa jelaskan sedikit peran orang tua ini, Pak. Mungkin untuk pencegahannya tuh bisa, yang maksudnya orang tua harus lakukan untuk pencegahannya nih apa, Pak? Pak Rianto, nggak apa-apa kan saya ngomong lagi? Silakan Pak, ya nggak apa-apa. Ya Pak izin. Memang peran orang tua sangat penting, Pak Yasin. Siap. Sebab keluarga itu merupakan unit yang sangat penting dalam melakukan pendampingan awal. Pendidikan pertama yang kita dapatkan itu kan dari keluarga ya. Makanya keutuhan keluarga, komunikasi anak dan orang tua itu pun juga sangat penting sekali. Dan beberapa kasus yang kami dapat, yang saya lihat itu rata-rata para pengedar anak di bawah umur ini, yang mereka ditangkap, terjerumus di dalam dunia hitam narkotika ini, adalah mereka berasal dari keluarga yang broken home, mohon maaf. Iya, jadi pergaulan yang salah, kemudian hal yang mereka hadapi juga tidak adanya keluarga, atau dalam hal ini ayah dan ibu, atau salah satu dari ayah dan ibu, ini merupakan faktor yang sangat penentu sekali mereka terjerumus. Di tahun 2021, kita ada program namanya intervensi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini dilihat sangat penting, dan ini merupakan program prioritas nasional kami, di mana keluarga-keluarga di seluruh Indonesia diambil, setiap provinsi itu ada 10-15 orang, 15 keluarga. Jadi mereka diajarkan untuk bagaimana bisa memiliki ketahanan anti narkoba, ilmu tentang narkoba, supaya bisa meneruskan itu kepada anak-anak mereka. Jadi jangan bilang bahwa peran keluarga itu tidak penting, peran ayah dan ibu itu tidak penting. Pendidikan awal itu yang didapatkan oleh kita itu dari keluarga. Makanya kalau saya sosialisasi di sekolah atau di kampus, saya sering bilang, teman-teman atau adik-adik harus intens melakukan komunikasi 2 arah dengan papa dan mama, supaya orang tua juga tahu bagaimana sih perkembangan anak saya, sejauh mana sih pergaulan anak saya, dan itu orang tua akan berperan di situ. Apa untuk hukuman yang untuk pengguna sama pengedar tuh, efek jerahnya apa aja, Pak? Ya, kalau penyalahguna dan pengedar, saat ini BNN lebih fokus menangani ini ya, Pak Yasin, karena kita mengevaluasi dari tahun ke tahun, itu penyalahguna ditangkap, semuanya ditangkap, pengedarnya ditangkap. Tapi hasilnya itu di lapas hampir 70-80% lapas di seluruh Indonesia itu full karena kasus narkotika. Wow. Sehingga dari teman-teman di Kemenkumham, mereka juga agak kewalahan karena narapidana narkotika ini cukup banyak. Nah, sehingga dievaluasi dari tahun ke tahun oleh BNN, di mana kita melihat kasus penyalahguna ini tidak serta-merta harus dipidanakan ya, atau ditangkap dan diproses secara hukum. Namun begitu, itu situasional juga, Pak Yasin. Kita melihat penyalahguna yang seperti apa. Dan sudah banyak juga penyalahguna juga yang tertangkap namun direhabilitasi,
Itu pun juga disesuaikan dengan jumlah barang bukti, misalnya untuk golongan tertentu, itu ada surat edaran, ada diatur di dalam surat edaran, misalnya untuk jenis narkoba jenis sabu, kalau tidak salah itu harus di bawah 0,8 gram. Itu dia bisa direhabilitasi. Ya, jadi untuk ketentuan hukum tentu ini ada kaitannya dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 dari pasal 111, 112, 113 di situ menyebutkan kurang lebih barang siapa menyimpan menguasai dia pasti akan terjerat hukum untuk kepemilikan narkotika tadi, Pak. Oh ya siap. Pak, mohon maaf, mungkin kita bisa buka link baru Kak, Pak? Soalnya tinggal 1 menit. Mohon maaf Pak. Zoom-nya belum pro. Ya, kalau kita bicara narkoba, kalau kita tanya sama anak SD apa itu narkoba, mereka pasti bilang sesuatu yang berbahaya atau obat terlarang. Artinya pendidikan itu sudah ada ya, karena sekarang juga sudah maju TV, ada handphone, bisa diakses apa itu narkoba. Banyak orang sudah tahu. Tapi kalau sampai saat ini narkoba itu belum bisa diatasi, padahal sudah ada BNN, sudah ada Bea Cukai, sudah ada TNI dan Polri, tapi kok narkoba tidak hilang-hilang gitu aja kan? Ya, memang ini menjadi tanggung jawab yang sangat berat ya, ketika BNN bekerja sendiri itu pun juga tidak bisa. Kita membutuhkan peran juga dari masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba ini. Makanya kita sering memegang sektor-sektor yang sangat penting, unit-unit yang sangat penting tadi saya bilang, seperti keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh agama itu kita melakukan edukasi di tempat-tempat ibadah, keluarga-keluarga yang kita kumpul di satu kawasan yang memang kita lihat rentan dari penyalahgunaan narkoba, kita kumpul untuk kita melakukan edukasi gitu. Jadi peran masyarakat, peran keluarga ini juga pun sangat penting ya dari tugas-tugas kita untuk memberantas peredaran gelap narkoba gitu. Setuju sih ya sama Pak Victor ya. Jadi ini Mas Yasin, kita juga perlu perhatikan. Mungkin kalau narkoba itu untuk orang-orang yang berduit atau berusaha mengumpulkan duit untuk bisa beli. Tapi yang kecil-kecil jangan salah ya, anak yang suka ngelem ya. Ngelem itu loh, beli-beli komik dicampur dengan apalah itu juga itu komik. Karena ada ini Pak, dulu ada laporan ke kami ke Badan POM, ke Lokapom itu ini ada ditemukan banyak saset komik di pinggir jalan mana gitu toh. Itu kayaknya diduga memang ada anak-anak yang mabuk pakai komik gitu, atau juga ngelem-ngelem itu kan juga sangat merusak ini Pak ya, merusak ya itulah pusat otak ya. Iya betul. Karena kan kalau nggak ngelem kan dia jadi ini juga linglung juga gitu. Ya. Nah, ini juga jadi perhatian kita juga sih sebenarnya seperti itu. Mungkin nanti yang lebih terkait di siapa atau kita juga nggak apa-apa. Sama-sama untuk juga mengedukasi. Betul tadi Pak Peter sampaikan orang tuanya, ya saudara-saudaranya itu harus memberikan perhatian yang khusus. Tadi yang Bapak bilang broken home itu benar banget, biasa anak-anak yang kurang perhatian atau di rumah terabaikan itu larinya ketemu temannya nggak benar ya akhirnya ke situ juga gitu. Kalau di Sorong Lem Aibon, waktu kami pertama kali bikin kantor di sini, Pak Rian, itu ada satu anak juga yang kita amankan di kantor yang sering lewat di depan kantor. Kita bina aja, kemudian bawa ke keluarganya, perkenalkan diri kita dari mana, tugasnya sehari-hari sebagai apa gitu, biar mereka tahu, dan mungkin seperti itu yang bisa kita edukasi awal ya, supaya anak ini kembali lagi ke jalan yang benar gitu, sekolah misalnya. Yang parahnya lagi itu pernah di Manokwari, kami pernah melakukan operasi sweeping di parkiran itu Pak Rianto, Pak Yasin. Malah lebih hebat lagi di Manokwari. Itu seorang anak kecil, dia di dalam sakunya itu ada iPhone dan ada linting ganja. Wow, ganja. Ya, saya dapat sendiri.
di salah satu parkiran di Manokwari ya. Kami panggil dia dan karena tidak mau ribut, ya sudah kita hubungi keluarganya untuk mediasi gitu aja. Maka kita udah bilang kalau kita turun seperti ini bukan hanya dengan upaya hukum, tidak, kita pasti mengedepankan pendekatan-pendekatan ya yang humanis gitu ke masyarakat. Kalau kayak begitu Pak, kalau misalnya untuk yang di Papua Barat ya, maksudnya di Papua di Sorong ya, upaya kayak begitu untuk pengedarnya begitu, mereka sudah ada yang tertangkap ke belum sih untuk di Papua begitu untuk pengedar? Iya, banyak malah Oh, Mas Yasin. Jadi kita bekerja itu maksudnya memutus mata rantai ya. iya. Dari jaringan yang paling bawah dikejar sampai jaringan yang paling atas. Misalnya yang memiliki barang ini ada di satu daerah katakanlah di Sorong, yang mengedarkan barang ini di Sorong, kemudian yang mengirimkan ini dari Manokwari. Pasti kita kejar sampai ke akarnya untuk memutus mata rantai itu. Iya. Dan kita punya ini ya Pak ya, punya jaringan lintas provinsi ya. Kalau Ya, misalnya itu dikirim dari mana, nanti ya kantor kami yang di sana yang disonding dikasih tahu kita betul. punya ada seperti ini kirimannya dari situ, nanti mereka tidak lanjuti gitu. Ya, benar Ya sekali Pak. sekarang Karena perwakilan BNN, tapi juga Polri, Bea Cukai ini kan ada di setiap provinsi ya, kota kabupaten. Jadi tinggal seperti Bapak bilang tadi, tinggal disunding aja. Oh, di sini nih ada pengiriman hari ini bisa langsung di gap gitu. Ya, mungkin dari kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus Papua Barat, untuk apabila ada terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkoba bisa melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib, pada BNN, kepada kepolisian, atau pada Bea Cukai untuk diproses secara hukum. Dan berbicara masalah narkoba ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Mari kita mulai dari lingkungan yang terkecil, dari keluarga kita, untuk keluarga sehat, dan akan berdampak pada lingkungan yang sehat, kota yang sehat dan bersih dari narkoba.